Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya CP040 Bayu Pratama di channel Bayu Pratama. Oke, selamat malam semuanya dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Karena untuk saat ini kita telah menjalankan atau memulai Ramadan lagi ya di 2023. Semoga apa yang kita jalanin di bulan puasa ini menjadi berkah dan menjadi pahala ya, tanpa mengurangi rasa kita bekerja keras gitu atau tekun menjalani tugas-tugasnya ya. Semoga di bulan Ramadan ini kita dipermudah untuk menjalankan sesuatu. Oke, balik ke topik kali ini saya akan membahas mengenai modul inventory gitu kan. Yaitu tentang create new location dan batch picking gitu. Oke, kali ini seperti biasa saya akan membahas materinya terlebih dahulu supaya di dalam video tutorialnya kalian akan lebih mudah mengikutinya gitu. Lanjut saja. Oke, di sini ada table of content. Yang pertama yang pasti saya akan menjelaskan apa itu Odoo 16 gitu. Ini saya nggak akan pernah untuk mundur menjelaskan tentang apa itu Odoo. Lalu yang kedua ini ada modul inventory itu sendiri dan fitur-fiturnya mungkin. Lalu yang ketiga ada create new location atau membuat lokasi baru. Yang kemudian ini adalah batch picking yang dimana kita akan mengaktifkan sebuah pengaturan di dalam modul inventory ini. Oke, lanjut. Nah, apa itu Odoo 16? Odoo 16 itu sebelumnya dikenal sebagai Open ERP. Odoo adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membantu melakukan perencanaan sumber daya perusahaan atau enterprise research planning. Bisa kita bilang ERP ya. Software ini merupakan sumber terbuka atau open source yang cukup komprehensif. Odoo menawarkan banyak rangkaian modul bisnis terintegrasi. Contohnya Customer Relationship Management atau CRM. Kemudian ada e-commerce, akuntansi, penagihan manajemen inventaris, lalu ada manajemen proyek, manajemen gudang, keuangan, manajemen keuangan manajemen, manufaktur, dan pembelian. Oke, ini adalah penjelasan singkat untuk Odoo 16. Nah, lalu kita langsung ke topik nomor 2 yaitu modul inventory di dalam Odoo. Oke. Inventory, pengendalian inventory atau persediaan merupakan upaya yang dilakukan sebagai salah satu perusahaan jasa telekomunikasi yang tidak lepas dari kebutuhan pembelian suatu bahan atau keperluan proses produksi, termasuk dalam mengambil keputusan agar proses produksi dapat terpenuhi secara optimal dengan resiko yang sekecil mungkin. Nah, untuk modul inventory ini terintegrasi dengan modul sales yang pasti ya. Di sini ada modul sales, kemudian ada purchase, lalu ada manufaktur, kemudian ada finance. Jadi ini saling berhubungan dengan modul-modul ini gitu. Dimana ini modul inventory dan ini modul yang tadi kita sebutkan ya, dimana mereka saling berhubungan. Lanjut. Nah, ini adalah fitur-fitur inventory di dalam Odoo. Yang pertama itu ada create new warehouse atau kita bisa membuat sebuah gudang. Kemudian ini create new location, ini adalah yang kita bahas gitu kan. Kemudian ada rute, lalu ada costing method dan inventory valuation, kemudian ada create kategori produk, dimana kalian bisa membuat kategori menjadi apa gitu kan, kategori produknya ini apa. Kemudian ada put away strategi, kemudian ada FIFO, LIFO, unit of measure, dan create produk gitu. Yang pasti kita bisa membuat sebuah produk, namanya kita inventory kan, gitu kan. Bisa dibilang warehouse, gudang. Lanjut. Nah, ini adalah sedikit gambar tentang alur aktivitas umum pergudangan, dimana gambar ini saya ambil dari materi PT Sitek ERP Indonesia gitu kan. Nah, di sini ada proses namanya inbound. Lalu ini adalah tempat penyimpanan kita, inventory gitu. Dimana di dalam inventory ini ada sebuah pekerjaan atau yang dilakukan, yaitu ada put away, storage, picking, packing. Nah, ini yang terjadi di dalam gudang. Lalu kemudian ada outbound, itu ada shipping. Jadi di mana inbound ini barang masuk dan outbound ini adalah barang keluar. Lalu apa sih inbound itu, apa sih outbound itu? Nah, lanjut ke pembahasan
ini gitu. Nah, ini inbound ini adalah termasuk inbound proses di mana sourcing atau yang bisa kita sebut ini adalah sourcing material, memutuskan bahan atau inventaris apa yang dibutuhkan bisnis Anda gitu. Di mana kita kita menentukan bahan atau inventaris atau vendor yang akan kita dapatkan gitu kan. Kemudian di sini ada purchase di mana kita melakukan pemesanan pembelian gitu untuk bahan-bahan yang akan kita dapatkan gitu. Lalu ada transport di sini. Transport ini pemasok atau pabrikan bertanggung jawab untuk mengangkut barang ke lokasi atau saluran distribusi kita gitu. Di mana biasanya melalui laut, udara, darat ataupun kombinasinya gitu. Lalu ada di sini receiving atau riset penerimaan di mana tim dari gudang kita akan menerima barang dari kiriman transport. Apakah ini sesuai atau tidak gitu, dan mereka akan mencatatnya dan menghitung isinya untuk memastikan bahwa kiriman tersebut sesuai dengan apa yang kita pesan gitu. Lalu kemudian ada storage, ini adalah penyimpanan gitu. Ini dimana ini adalah gudangnya gitu. Nah, jika kiriman dapat diterima, maka tim penerima kemudian akan memindahkannya ke inventaris gudang gitu. Memindahkannya dalam artian memindahkan barang yang sudah kita pesan ke dalam gudang gitu. Itu akan tetap ada sampai digunakan dalam proses logistik keluar, atau bisa kita bilang outbound ya. Outbound proses. Nah, lanjut ada outbound proses di mana yang pertama itu ada order processing, di mana setelah konsumen memesan di situs e-commerce atau yang lainnya, maka langkah logistik keluar pertama adalah memprosesnya gitu kan. Setiap pesanan dikirim melalui sistem manajemen pesanan bisnis, lalu diteruskan ke gudang atau pusat pemenuhan yang sesuai, di mana pesanan didorong ke antrian pemenuhan. Oke. Nah, ini kalian bisa melihat penjelasan ini di www.shipbob.com gitu kan. Ini saya ambil sedikit materi dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dari shipbob.com ini. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada produk picking and packing, di mana saat tiba waktunya untuk memenuhi pesanan, produk dan inventaris harus diambil dari lokasi inventaris yang ditetapkan. Ini lokasi yang inventaris yang ditetapkan ini adalah gudang ya. Dan memperhitungkan dan dihitung gitu beberapa stoknya gitu yang tersisa untuk memastikan tingkat stok akurat gitu. Kemudian produk dikemas nih. Namanya kita mengirim barang kan harus ada namanya itu produk kemas kan, atau bisa dibilang packing gitu. Packaging gitu kan. Nah, ini bisa melalui sebuah peti kotak atau polisurat gitu, dan diberi label pastinya dengan detail pengiriman yang benar seperti kayak alamat, nama pemesan dan sebagainya gitu. Dan diurutkan berdasarkan jasa kurir dan layanan. Nah, kemudian di sini ada shipping, yaitu pengiriman, dimana shipping finished good artinya pengiriman barang jadi gitu. Akhirnya operator ini bisa kita bilang kurir ya, seperti FedEx atau UPS atau USPS mungkin, dan mungkin JNE atau Lion Parcel mungkin mengambil paket gitu kan, dan mengirimkan masing-masing paket ke tujuan akhirnya, bergantung pada seberapa jauh suatu paket untuk menempuh perjalanan. Oke, sama seperti inbound, di mana kita bisa melalui termasuk transport dari darat, kereta api, atau bahkan laut. Bisa udara juga atau kombinasi lainnya. Nah, kemudian setelah barang terkirim ke customer, nah otomatis di sini ada customer service and troubleshooting gitu. Karena setiap logistik keluar pasti itu namanya nggak ada yang barang 100% baik gitu kan. Kadang mungkin bisa rusak atau plastiknya sobek gitu kan, maka digunakan customer service and troubleshooting, dimana karena logistik keluar mencakup proses apapun yang terkait dengan pengiriman pesanan ke pelanggan gitu. Pecahan masalah pelanggan harus dianggap sebagai bagian dari outbound proses ini. Bisnis Anda harus siap untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan dengan cepat menangani masalah terkait. Nah, kan detail pesanan, apakah sesuai nih pesanan yang dikirim, terus pemenuhan apakah sesuai pemenuhan, terus lalu atau pengiriman gimana nih kurirnya cepat enggak gitu. Jadi masing-masing
Ini semua saling berhubungan ya, dari inventor kita, dari gudang kita, kemudian bahkan kurir juga. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya, ini adalah bagaimana cara membuat sebuah lokasi baru di dalam Odoo. Ini akan saya terapkan di dalam video nanti ya. Ini ya, kita jelaskan dulu. Lokasi inventory ini berguna agar dapat lebih spesifik atau detail dalam pencatatan penyimpanan produk. Kalian punya 2 gudang, otomatis kita bisa membuat lokasi misalkan gudang A, gudang B, dan gudang seterusnya untuk lebih spesifik atau detail dalam pencatatannya gitu. Oke. Misalkan kita taruh di warehouse, kemudian di sebelah rak ataupun meja. Nah, intinya misalkan di dalam sebuah gudang atau gudang A ya kita sebut. Nah, itu kan banyak tuh raknya, misalkan ada rak A, rak B, rak C, rak D, dan seterusnya. Nah, itu adalah dia fungsinya untuk create new location ini adalah lebih spesifik atau detail gitu kan. Nah, ini adalah langkah-langkah menggunakan create location pada modul inventory dalam Odoo gitu. Yang pertama yang pasti kita harus install modul inventory gitu kan, yang pertama. Lalu yang kedua itu kita menyeting gitu storage location-nya dan multi step router, lalu ada storage kategorinya gitu. Lalu yang ketiga kita ada pergi ke modul inventory lalu pilih sub menu configuration dan pilih lokasi, dimana kita ini akan membuat sebuah lokasi baru. Lalu di sini kita klik new, yang pasti kita klik new namanya kita membuat baru. Lalu pilih isi location name dan pattern location sesuai kebutuhan dan biarkan selebihnya itu sesuai default bawaan Odoo. Lalu save dan seterusnya, kemudian selesai. Oke, kita lanjut. Ini kita skip. Ini karena kita jelaskan di dalam Odoo-nya langsung ya. Nah, lalu ada nih batch picking. Apa sih batch picking itu? Dengan batch picking, beberapa orderan di-pick bersama-sama di waktu yang sama. Dan employee 1 akan pergi kemana saja di dalam warehouse. Dengan mengelompokkan orderan employee 1 akan pergi ke setiap lokasi. Hanya sekali saja untuk memenuhi beberapa order dalam dilakukan secara serentak. Employee 2 juga memungkinkan untuk pergi lokasi yang sama untuk memenuhi ordernya. Selain itu, pada batch picking, user dapat melakukan penjadwalan terhadap orderan mana yang harus diprioritaskan. Jadi intinya gini, dengan adanya batch picking ini, contoh kita ambil ada sebuah 4 pesanan dan 2-nya itu dengan alamat yang sama dan 2-nya lagi dengan alamat yang dengan tanggal pengiriman yang sama. Jadi otomatis kita bisa mengelompokkannya, dimana kita bisa mengirimnya dengan hanya satu klik secara berbarengan. Misalkan dengan tadi itu lokasi yang sama, misalkan pengiriman yang sama, otomatis kita kumpulkan 2 pesanan itu di satu lokasi yang sama, lalu kita kirimkan secara berbarengan, dan yang kedua ini pun sama gitu. Oke. Lalu adapun langkah-langkah menggunakan batch picking pada modul inventory dalam Odoo, yaitu kalian pergi ke modul inventory dulu, lalu cari pada bagian operation gitu atau submenu operation gitu. Lalu kemudian di sini centang batch transfer gitu, pasti ada pilihannya, nanti tinggal di checklist saja. Nah, setelah itu pergi ke menu inventory. Pilih ke modul menu inventory ya, gitu. Pilih sub menu operation, lalu pilih batch transfer dan klik gitu. Nah, itu adalah tampilan nanti batch transfer yang kita telah masukkan. Lalu cara menggunakannya kita harus minimal mempunyai dua reset. Ini bukan 2 reset ya. Ini 2 pengiriman gitu otomatis, karena ini kan kita berbau pengiriman ya, tentang penerimaan. Oke. Pada sub menu inventory overview, setelah itu klik reset gitu. Oke, nanti ini saya jelaskan di video ya. Oke. Nah, itu saja untuk materi kita, pembahasan tentang modul inventory dan pembuatan lokasi lalu batch picking. Oke. Lanjut ke videonya, stay tune. Nah, kembali lagi bersama saya masih ya. Yang pastinya sekarang kita langsung masuk ke Odoo-nya. Jadi skenario yang saya buat ini ceritanya, saya seorang yang mempunyai toko jual beli PC gitu, dimana kita melakukan
penjualan, kemudian melakukan pembelian, kemudian melakukan penyimpanan, lalu kita melakukan perakitan gitu kan. Otomatis namanya komputer harus dirakit, namanya PC kan harus dirakit, dan ada komponen-komponen yang harus disediakan oleh kita gitu, oleh saya misalkan gitu. Oke, langsung saja di sini masuk ke Odoo 16, login secara terserah yang kalian punya database-nya gitu. Lalu masukkan by the way, note di sini saya tidak memakai data demo ya, data demo dari Odoo, karena biar kita sama-sama nggak bingung. Barengan terlalu banyak kalau misalkan dari Odoo. Jadi di sini saya tidak men-checklist Odoo demo. Otomatis saya membuat barang atau sudah membuat barang yang akan kita skenariokan. Lanjut. Sorry. Ini adalah tampilan dalam Odoo 16 gitu kan. Ya sama seperti sebelumnya ya, video saya sebelumnya, dimana ini adalah kita, lalu di sini ada aktivitas, lalu di sini ada pesan, kemudian di sini ada inbox yang kita bintangin, terus ada history, kemudian ada general, ada logo juga gitu. Oke, sini lanjut ya. Yang pertama, kalian harus punya namanya modul inventory. Pergi ke home menu tab inventory. Pergi ke home menu, lalu klik apps gitu. Cari aja di sini invoicing. Bukan invoice. Inventory, atau bisa kalian search. Lalu tinggal di install saja. Oke. Nah, setelah diinstal ada beberapa settingan yang harus dilakukan gitu kan. Lalu pergi ke settings, terserah kalian mau langsung pergi ke settings atau pergi ke modul inventory-nya dulu. Di sini saya mencontohkan langsung pergi ke settings ya. Lalu pilih inventory. Di sini yang kalian perlu aktifin adalah batch transfer. Lalu kita scroll ke bawah. Kemudian di bagian warehouse kita centang ketiga ini. Pertama dari storage location, multi-step routers. Kemudian ini adalah storage categories. Dimana ketiga ini saling berhubungan. Oke, tinggal di save saja karena saya sudah. Oke, kita langsung pergi ke inventory. Nah, di sini adalah semacam overview-nya gitu, di mana receipt ini adalah penerimaan, atau bisa kita bilang ini inbound, mau dari mana aja, mungkin bisa dari vendor, customer, salesnya juga bisa kan. Di sini ada internal yang pasti kita aja internal gitu. Lalu di sini ada delivery order, dimana ini adalah proses outbound gitu. Ini ada return, di sini ada manufaktur. Nah, dimana inventory ini semua saling berhubungan dengan modul-modul lainnya. Seperti saya tadi bilang, sales, terus kemudian purchase, manufaktur, dan invoice. Berarti ada 4 ya. Oke, lanjut. Di sini ini ada tampilan overview. Lalu di sini ada sub menu operation, di mana ada replacement, terus inventory adjustment, kemudian ada transfer, dan di sini ada batch transfer. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Lalu yang terakhir ada scrap. Lalu di sini ada produk, di submenu produk ada isi konten, yaitu produk, kemudian ada produk varian. Nah, setelah ini ada reporting, di mana ini adalah semacam buat data analis kalian, menganalisa inventory kalian. Di mana ada stok, kita bisa melihat stok kita apa aja, kemudian ada location, apa aja yang dikirimkan gitu, kemana. Terus ada move history, bahkan kita bisa memindah move history. Okay. Lalu di sini ada configuration, yang pasti kalian ada settings kan? Karena di sini saya login sebagai admin. Mungkin kalau saya beri hak akses user inventory, mungkin nggak ada ya untuk hak akses setting ini. Lalu di sini ada di submenu configuration ada settings. Lalu kita ke bawah ada warehouse management, yaitu berisikan warehouse. Di sini kita bisa membuat sebuah warehouse baru ya. Contohnya kayak misalkan di mana nih, misalkan warehouse Surabaya, warehouse Jakarta, warehouse Bandung gitu misalkan. Lalu di sini ada location. Nah, di sini adalah di mana kita membuat location baru. Kayak tadi bilang, misalkan contoh rak 1, rak B, pintu 2, pintu 3 ya gitu. Lalu di sini ada rute, kemudian ada rules juga, ada ini ya, perintah ya.
Oke, kemudian ada operation type ya, dimana ini operasi apa yang kita tipekan gitu, mulai dari receive, internal transfer, delivery order, returns, dan manufacturer. Ini adalah di sini ya yang berhubungan di sini. Lalu di sini ada storage kategori. Lalu di sini ada produk kategori pun juga ada, dimana saya sudah membuat sesuai apa yang saya punya gitu. Ya, lalu ada attribute, kemudian ada reordering rules, kemudian ada UOM, unit of measures kategori, dimana kita bisa mengkategorikan barang itu unit, kemudian ada weight, terus ada working time, panjang dan lebar di sini, terus ada surface, ada volumenya. Dan ini adalah satuannya gitu, unit, dozen, gram, ounce, lb ini apa ya, kurang tahu ya. Terus kemudian ada kilogram, ada tons juga ya. Ada working time-nya ada 1 jam atau 1 day, per jam atau per days. Kemudian ada suatu panjangnya mm, ukuran nih, mm, ada sentimeter, in, tinggi, yard, m, kilometer, milimeter. Ini ada surface, ada ini apa ya, semacam bidang ruang mungkin ya, ft2, ini meter per kubik ya, bisa dibilang ini ft per kubik mungkin. Kemudian ada volume kan. Nah, setelah itu ada shipping method, dimana ini adalah biaya pengiriman aja gitu. Nah, adapun pembahasan kali kita ini adalah dengan membuat sebuah lokasi baru. Di sini saya sudah membuat ya lokasinya. Contoh di sini klik new aja. Nah, kemudian isi lokasi name, di mana lokasi name-nya mau apa, dan mau masuk parent lokasi, di mana mau masuk sub lokasi apa, lokasi utama mana nih. Contoh kayak yang saya bikin ya, misalkan di sini ada WH stock. WH stock ini adalah stok kita. Nah, stok kita ini mau dikirim di mana gitu, lokasi di mana, misalkan basement Moy atau lantai 3 Moy ya. Setelah itu kalian isi saja di sini, misalkan contoh rak C, lalu pilih ininya ya, parent location. Udah pilih aja di ini gitu. Kemudian di save saja, dan jangan, saya di sini mengatur default ya. Oke, oh ya, di sini ada location type, dimana kita bisa mengatur sebagai vendor location, kemudian ada view, ada internal location, ada customer location, ada inventory loss atau production, kemudian ada transit location. Karena di sini saya sudah bikin, lalu kita discard saja. Oke. Nah, itu adalah cara bikin location, membuat sebuah lokasi baru. Oke. Nah, langsung aja kita menjelaskan sebuah produk baru gitu kan. Bed picking. Oke. Nah, yang pasti kalian harus mempunyai delivery order dulu sih pertama gitu. Oke. Basah, saya keringetan nih, panas. Oke, terlalu bersemangat. Lanjut ya. Di sini kita harus punya namanya barang keluar gitu, atau barang pemesanan keluar ya, delivery order. Tinggal diklik aja. Nah, kemudian ini jika kalian memakai demo Odoo, pasti kalian akan disediakan oleh Odoo. Di sini saya membuat dari awal. Oke, bagaimana dengan misalkan kalian kosong gitu? Misalkan kalian kosong ya, delivery order kalian kosong. Caranya nggak usah bingung, kalian tinggal pergi aja ke bagian sales. Di sini ke bagian sales. Nah, kemudian pada menu quotation ini tinggal di new aja, lalu pilih customer mau apa gitu. Misalkan saya contoh pilih expirednya misalkan gitu, tanggal sekarang gitu, lalu klik aja produknya gitu, misalkan apa gitu. Di sini saya sini ya. Ini jadi saya jelaskan sedikit ya, sebelum kalian melakukan penjualan, pastikan kalian mempunyai sebuah unit ya, pastikan kalian mempunyai sebuah quantity. Jangan sampai nol.
Jangan sampai quantity on hand-nya, yang barang yang kalian pegang itu nol ya. Oke, karena otomatis dia bakal gagal merah. Lalu bagaimana kalau misalkan merah ini akan menjadi pending ya guys? Oke, walaupun di sini adalah sales order, tapi ini barang kita belum bisa kirim karena unit yang tersedia itu nol. Kita cancel lagi di sini. Nah, set to condition lagi apa? Nah, otomatis kita pilih barang yang sudah tersedia aja. Ini ada stock. Nah, otomatis membedakan ya di mana kita ini barang yang tersedia itu bakal tidak merah nih di bagian forecast-nya, availability-nya, tersedianya gitu. Oke, kita tinggal di confirm saja. Terserah kalian mau send by email mau apa. Nah, di sini ada kita bisa melihat ini adalah cancel. Yang tadi kita ganti, kita cancel kemudian kita ganti ke barang yang baru. Oke, kita lihat di quotation ya. Oke, nggak ada ya. Oh ya, saya mau lihat yang tadi SP005. Dan dari ini kita hapus saja dulu biar kalian nggak bingung, tinggal di delete. Nah, ya. Oke. Setelah kalian udah menjadi sales order, kalian bisa melihat di sini delivery-nya. Apa yang dipesan misalnya. Nah, di sini bisa menunjukkan ya, stok itu tersedia, available gitu. Oke. Kalian tinggal pergi ke inventory saja ya. Karena ini melakukan proses penjualan ya. Jadi otomatis pihak inventory menerima receipt dari si sales ini gitu, yang akan dipakai. Oke, tadi sorry kita belum ya. Kan ke sini guys, ke delivery order gitu. Otomatis kita akan dapat pesanan baru dari PT AE Industri. Apakah benar? Kita lihat. Oke, benar ya. Yang tadi dipesan atau dibeli oleh ini Asrock oleh siapa customer PT AE Industri ini adalah motherboard Asrock X570 gitu. Oke. Ini adalah biar memunculkan kalian di bagian delivery order ini. Oke. Nah. Lalu caranya bagaimana dengan kita mengirimkan secara barengan kepada customer kita? Oke. Menggunakan batch picking. Caranya mudah. Oke, di sini saya hapus dulu ya. Oke. Nah, setelah itu kalian pergi ke overview lagi, kemudian delivery order. Nah, setelah itu pilih produk atau produk apa yang ingin kalian kirim secara barengan. Misalkan contoh saya source dokumen 1 dan 2 pengen saya kirim secara barengan. Tinggal dicentang saja bagian sini. Kemudian klik gambar gerigi di sini, lalu add to batch. Nah, pilih responsible-nya itu adalah nama kita sendiri. Lalu jangan dijadikan draft, terserah kalian mau dijadikan draft. Di sini saya tidak ya, di confirm saja. Nah, biar menjadi perbandingan kita pilih satu lagi ya. Di sini. Lakukan hal yang sama, add to batch, kemudian pilih responsibility, lalu confirm. Nah, lalu bagaimana cara ngelihat yang sudah tadi kita batch gitu, batch picking. Oke, cara tinggal pergi ke shipment operation, lalu pilih batch transfer. Nah, otomatis sudah tersedia ya. Lalu bagaimana bang isinya? Oke, isinya adalah tampilan seperti ini. Oke, dimana ini adalah tampilan yang kita pesan tadi gitu, secara ya gitu. Kita bisa mengirim sekaligus dalam satu kali klik, misalkan gitu ya. Oke, kalau kalian mau lihat silakan saja di sini bisa. Nah, ini adalah tampilan yang akan kita kirim. Oke, kita
copy dulu di sini. Nah, di sini ada data. Di sini ada data ya. Kemudian kita cari AMD Ryzen. Oke, biar mudah, ini saya duplikasikan dulu. Ini kita akan mengecek apakah sesuai. Akan kita kirim secara bareng. Di sini berarti kita ke deliver order. Yang pertama kita cari dulu, di sini ada Seagate 1 TB. Seagate 1 TB kita cari. Seagate 1 TB. Oke, oh ini batch picking yang pertama nih ya. Yang pertama bisa kita lihat nomor 7 nih. Nomor 8. Nah, misalkan kita lihat, ini adalah Seagate. Kita lihat yang di sini, ini ada data, ini ada AMD. Otomatis yang ini nih. Nah, ini Seagate, ada ya Seagate. Dan ini adalah ASRock. Oke, benar ya. Nah, ini adalah fungsinya, dimana kita bisa mengirimkan sekaligus gitu dengan batch transfer ini, yang seperti tadi materi sudah dijelaskan. Lalu batch yang kedua ada batch yang pertama ada ADATA. Kita cek ya, kita cek dia ADATA itu ini dia. Nah, ini ada ADATA ya, udah pasti. Kemudian ada AMD Ryzen. Kita lihat AMD Ryzen. Ya, sudah terdata ya. Lalu di sini kalian tinggal klik saja. Di sini cek availability yang pertama. Cek barang ketersediaannya. Otomatis kalau misalkan nggak ada barang nggak bisa terkirim. Inventory harus memprosesnya. Oke. Lalu tinggal di validate saja. Misalkan ada barang. Oke. Di sini. Nah, cukup sekian itu penjelasan singkat secara batch transfer atau batch picking. Lalu bagaimana kalau misalkan kita tadi ada tampilan waiting gitu. Di sini statusnya waiting gitu. Ini kenapa Bang status saya waiting gitu misalkan. Oke. Ini kita lihat dulu ya. Waiting-nya itu karena apa gitu, misalkan. Yang pertama dia mesen apa dulu? Oke, monitor ya. Yang pertama kita mesen monitor. Nah, kita di sini bisa lihat sebenarnya. Nah, jadi dia itu waiting karena barang yang tersedia itu masih kosong. Oke, on hand kita masih kosong. Sedangkan kita sudah mesan gitu, misalkan 5, otomatis pihak purchasing atau pihak vendor yang kirim barang ke kita itu delay. Contoh misalkan kita lihat ya. Ini di sini saya duplicate lagi ya. Kita pergi ke purchase. Cari saja di sini oke, MN buka. Nah, dia ini kita belum menerimanya, misalnya belum menerima barang yang kita pesan. Tuh. Oke, kalau misalkan kalian penasaran, klik saja di inventory, pergi ke riset. Nah, otomatis barang yang tadi kita pesan itu belum sampai, misalkan bahkan telat gitu, yang kita pesan harusnya nyampe sehari, sampai sekarang belum datang. Itu yang menjadikan pesanan ini statusnya adalah waiting gitu kan. Nah, karena kita di sini belum memenuhi atau stoknya itu belum tersedia. Sedangkan yang kita pesan udah 5 unit. Oke, bagaimana cara ngelihatnya? Stok itu unitnya berapa, kilogramnya berapa? Kalian pergi ke produk. Nah, di sini kalian bisa melihat ya. Gimana? Yang tadi kita pesan itu adalah
Sorry, ini kita hapus. Di sini kita balik untuk kita ke sini. Kita ke sini. Nah, lalu yang tadi kita pesan itu adalah X2 IO ini ya. IO 24X 144 Hz 1080p 24 inci IPS gaming monitor atau serinya IO 24X. Ini dia, dimana unit yang tersedia kita belum ada, sedangkan delaynya itu udah 5 ya. Jadi kita belum menerima nih pesanan yang kita pesan gitu dari vendornya. Otomatis gimana bang kalau misalkan kita sudah menerimanya gitu? Otomatis unit ini akan terisi gitu. Kita contohkan saja di situ. Jadi tinggal di set condition aja bahwa kita sudah menerima, misalnya tinggal di validate. Otomatis pesanan yang tadi kita terima dia resepnya udah keluar. Oke, sudah keluar ya. Nah, lalu kita lihat unitnya apakah sudah terkirim. Otomatis sudah bertambah ya. Tadi kita pesan 5 bertambah 5 gitu. Kemudian ada, nah di sini kita bisa melihat ya, ada in outnya gitu atau keluar masuknya gitu. Ini ada in 1 kali ya, 5 unit. Oke. Outnya kita belum, karena kita belum menjalankan sebuah tadi salesnya. Otomatis kita berubah kan, tadi siapa yang mesen ya. Tadi itu yang mesen. Nah, otomatis quotation yang kita kirim ini sudah berubah ya. Dia sudah terpenuhi dengan adanya availability atau stok tersedia, dimana kita mempunyai unit 5, dia pesan 3, otomatis tersedia ya guys. Oke. Bisa kita lihat di sini juga. Bisa. Tadi namanya siapa sih? Aduh, saya lupa ngeliat namanya. Otomatis Julia Anna ini otomatis kita berubah menjadi available tuh. Nah, itu penjelasan tentang status dari ini ya, overview delivery order. Lalu bagaimana bang, saya mau bikin sebuah produk tapi kita nggak bisa beli, kita hanya bisa menjual. Oke, caranya simple guys ya. Ini jadi ini berhubungan ke manufaktur, dimana kalian mempunyai produk yang akan dijual, namun kita tidak bisa membeli di vendor apapun. Contoh, kita di sini pergi ke produk, kemudian klik aja ya, klik new. Misalkan contoh ya cheeseburger aja gitu, atau nggak sushi. Lalu diancentang aja produk yang akan kita jual. Nah, otomatis ini produk yang akan kita buat di dalam manufaktur sushi. Otomatis sushi ini sebuah produk jadi kan, bener dong, sebuah produk jadi kan, iya kan, sebuah produk jadi. Ini yang akan kita jual. Lalu namanya produk jadi, kita harus membuat sebuah mentahannya dong, bener kan? Sushi mentahannya apa? Misalkan nasi, ikan, salmon gitu kan. Ya tinggal diketik saja gitu misalnya. Salmon misalnya. Nah, otomatis ini adalah produk yang akan kita beli ke vendor. Kita nggak bisa, ya kita bisa ngebuat juga, kita bisa membeli, kita bisa jual juga nih barang yang kita beli, ngerti gak? Kalian beli misalkan contoh kita beli baju selusin, kita bisa jual satuan, grosiran kan, bisa kan gitu. Kita beli, kita jual lagi, kita beli, kita jual lagi. Otomatis gitu guys. Lalu tinggal diisi aja sales price-nya. Ini sales price ini adalah berapa harga yang kita jual ke customer.
misalkan 10.000, oke, salmon 10.000, oke. Kemudian biayanya di sini mau berapa gitu misalkan, oke, mau apa namanya, berapa yang dijual misalkan. Sorry, bukan berapa yang mau dijual, ini adalah biaya pembuatan kita mau berapa gitu. Ini di sini bisa diganti ya menjadi kilogram ya. Saya kan kalau salmon itu kan kilogram ya. Oke, caranya begitu guys. Nah, contoh di sini saya sudah melakukan sebuah analisa ya, di mana saya mempunyai sebuah paket gaming A ini. Paket gaming A PC. Otomatis ini adalah barang yang saya jual, tapi barang yang tidak saya bisa beli gitu. Otomatis kita memproduksinya. Oke, di sini saya sudah ngisi ya semua datanya, di mana sales price-nya kita jual 30 juta. Terus biaya pembuatannya berapa? 25 juta. Oke, produk kategorinya apa nih? PC gaming dong. Nah, internal reference ini adalah sebuah kode aja sih, sebuah kode untuk menandakan. Lalu di sini di menu sales ini saya menambahkan sebuah kayak semacam deskripsi PC yang di dalam PC ini. Misalkan saya beli PC paket A. Nah, isinya apa aja? Misalkan ada motherboard di sini ASRock XX X570 Phantom Gaming. Kemudian ada prosesornya di sini saya mau AMD Ryzen 7, kemudian di sini ada Nvidia RTX 2070, lalu ada ini GPU graphic card, ini adalah RAM, kemudian ini ada SSD, ini ada penyimpanan, kemudian si Sonic ini adalah power supply, dan ini adalah game casing PC kalian. Ini adalah sebuah deskripsi. Oke, otomatis kita harus membutuhkan barang-barang ini gitu. Dimana kita harus membutuhkan barang-barang ini atau kita sediakan di inventory kita, yaitu barang-barang yang ada di deskripsi ini. Contoh, misalkan kayak sushi tadi, ada nasi, ada ikan salmon, otomatis harus disediakan gitu. Oke, kita pergi ke produk aja. Oke, ini adalah barang yang harus disediakan. Pertama ada ASRock. Atau kalian bingung nih, aduh bang, saya bingung bang nyarinya. Kalian tinggal bagaimana yang kita melihat secara kategori bang? Nih, tinggal produk kategori aja. Nah, di sini sudah disusun ya. Lalu ini adalah tampilan Kanban view. Lalu gimana mau melihat list view? Tinggal klik saja di ujung sini. Nah, list view. Nah, otomatis sudah terbuat ya caching. Oke, caching di sini. Oke, ada Cube Gaming, kita ada ya Cube Gaming gitu kan. Ada nih, kita kuantitinya belum ada nih. Kuantitinya udah ada nih. Belum deh, kuantitinya belum ada nih. Kita harus pesan berarti ini. Kita harus pesan ini biar supaya produk yang dipesan customer itu jadi gitu misalkan. Nah, ini kita harus pesan nih berarti minimal 5 gitu. Nah, ada graphic card, di sini ada graphic card. Nah, ini juga sama kosong gitu. Jadi otomatis kita harus pesan lagi. Nggak ada HDD. Nah, di sini masih ada satu. Alhamdulillah ya, kita tersedia satu. Lalu di sini ada monitor. Oke, monitor udah stok. Kemudian ada motherboard. Nah, di sini motherboard. Wah, kita udah punya nih. Produk tersedia di kita udah ada nih 5. Kemudian ini PC gamingnya masih 0 nih. Karena kita belum membuatnya gitu. Atau bisa dibilang belum merakitnya. Secara kasarnya kita merakitnya. Lalu kita jual. Namun PC paket A ini kita nggak bisa beli karena kita hanya menjual. Lalu ini ada power supply nih, misalkan ada power supply nih. Wah, kita belum ada nih power supply, otomatis kita harus pesen ke push casing lagi gitu, ke vendor lain misalkan. Lalu ada prosesor. Nah, prosesor di sini kita ada 5 unit gitu. Lalu ada RAM di sini. Wah, sama kita harus pesan lagi nih. Ini menjadi sebuah note gitu. Bisa dibilang pesanan catatan bahwa produk kita kosong. Nah, ini SSD juga. Alhamdulillah kita satu ya. Itu adalah cara melihat unit yang tersedia kita untuk melakukan namanya
pembuatan PC gaming itu. Oke. Nah, berhubung saya tidak menjelaskan di sini bagian manufaktur ya, karena bagian manufaktur itu ada di video setelah ini gitu. Oke, ditunggu saja untuk video bagaimana cara membuat atau menggunakan bom. Bom itu bill of material ya. Bom ini semacam bill of material yang akan kita buat di bagian manufaktur. Kali ini saya tidak menjelaskan bagian manufaktur. Itu di video selanjutnya. Tinggal ditunggu saja video selanjutnya, yaitu modul manufaktur. Oke. Sekian untuk penjelasan modul inventory dari saya. Semoga kalian memahaminya, dan mohon maaf jika video saya kepanjangan atau kecepatan menjelaskannya. Mohon maaf sekali lagi ya. Dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini di tahun 2023. Semoga kalian lancar, kalian ikhlas menjalankannya, dan kalian tidak penuh putus asa menjalankannya di bulan Ramadan, mampu menjalankan kegiatan lain dengan baik tanpa ada hambatan puasa. Oke, sekian dan terima kasih. Salam dari saya, Bayu Pratama.